harus dihukum dan segala macam, itu juga bisa menimbulkan keinginan untuk bunuh diri, keputusasaan gitu ya, dalam hal dia mencapai harapan, keinginan, kemudian tidak tercapai, putus asa itu juga bisa, atau perasaan terisolasi. Kalau pada saat awal-awal COVID gitu ya, pasien-pasien COVID kan diisolasi ya, entah di Wisma Atlet atau di rumah sakit mana, sehingga merasa terisolasi, merasa tersendiri, ditambah stres dengan kondisi penyakit. Banyak ada beberapa pasien yang melakukan percobaan bunuh diri, dan beberapa memang ada yang melompat gitu ya dari rumah sakit gitu ya dengan COVID, karena dia kan merasa terisolasi, diisolasi, nggak boleh ketemu siapa-siapa dengan kondisi penyakitnya. Itu juga suatu hal yang membuat beresiko untuk bunuh diri, dan ini benar kejadian gitu ya di beberapa rumah sakit di Jakarta, termasuk di Wisma Atlet juga ada beberapa kejadian. Memang sayang saja memang tidak diekspos seperti itu. Kemudian adalah kehilangan hubungan interpersonal dengan orang terdekat gitu ya, relasi yang tidak baik di dalam keluarga, itu juga bisa menjadi orang berisiko bunuh diri. Misalnya gagal melakukan hubungan yang berarti, ini contohnya menjalin hubungan, pernikahan, seperti itu juga bisa. Kegagalan beradaptasi sehingga tidak dapat menghadapi stres. Ya, jadi baru-baru ini terjadi pada mahasiswa UGM ya, mahasiswa UGM semester baru tuh, mahasiswa baru yang loncat dari hotel ya, apa dari hotel lantai 11 ya, meninggal gitu ya, karena eh, rasanya mungkin adaptasi kan baru beberapa bulan ya kuliah, 2 bulan ya, mereka Agustus September gitu ya, jadi proses adaptasi gitu ini banyak terjadi gitu ya. Mungkin dia nggak punya teman curhat, atau memang sebelumnya dia punya riwayat gitu ya, masalah kesehatan jiwanya, bukan berarti gangguan jiwa ya, misalnya mungkin sebelumnya dia ada riwayat masalah kesehatan jiwa, atau sebelumnya dia ada sesuatu yang memang kita tidak tahu. Jadi nggak ada orang ucuk-ucuk bunuh diri seperti mahasiswa UGM tersebut. Pasti ada latar belakang, entah predisposisi, entah presipitasi yang mencetuskan dia akhirnya loncat dari lantai 11 gitu ya. Ternyata ini kan mahasiswa baru gitu ya, anak mahasiswa baru yang baru kuliah di UGM seperti itu. Jadi banyak faktor uh, orang melakukan resiko bunuh diri. Jadi bukan satu faktor, misalnya baru diputusin langsung bunuh diri. Mungkin diputusin pacar sebagai presipitasi. Kita kan nggak tahu predisposisi biologinya, psikologisnya, sosialnya di waktu-waktu masa lampau seperti itu. Jadi nggak boleh kita berasumsi, gimana sih dia baru diputusin aja cobain bunuh diri, kecil diputusin pacar mah gitu ya, itu diputusin pacar mungkin presipitasinya gitu ya, tapi predisposisinya kan kita nggak tahu selama mereka pacaran apa yang dilakukan seperti itu kan. Yang tahu kan hanya orang tersebut gitu. Jadi hindari memberikan pendapat, memberikan stigma, memberikan label cap pada orang-orang yang percobaan untuk resiko bunuh diri, karena pada dasarnya mereka melakukan itu karena menurut mereka ini adalah udah nggak ada jalan lagi keluar, ini adalah jalan yang terbaik menurut mereka seperti itu ya. Jadi ini banyak terjadi, terlebih ini paling banyak nih proses adaptasi ya, banyak mahasiswa ya, baik beberapa mahasiswa ya, mahasiswa universitas terkenal pun hampir tiap tahun ada di tempat kami gitu ya untuk dirawat karena kasus-kasus seperti ini. Ya. Mekanisme coping yang dipakai tadi kalau dibaca temannya tolong lihat lagi apa itu, jadi rasionalisasi, intelektualisasi, dan regresi gitu ya. Ini yang menjadi mekanisme coping maladaptif yang dipakai. Jadi rasionalisasi, dia membenarkan
perilaku, membenarkan impulsnya, membenarkan motifnya gitu ya, yang terjadi pada dirinya. Kemudian mekanisme coping intelektualisasi, ya dia menggunakan logika atau alasan yang berlebihan untuk menghindari pengalaman yang mengganggu perasaannya. Jadi berpikirnya sendiri, udah ini adalah jalan yang tepat, udah nggak ada jalan lain seperti itu. Atau mekanisme copingnya adalah kemunduran akibat stres terhadap perilaku dan merupakan ciri khas. Jadi karena dia merasa stres banget gitu ya, sehingga pada saat kita stres, pada saat kita cemas, panik, itu kan lapang persepsi kita akan menyempit ya. Jadi kita nggak bisa lagi berpikir hal-hal yang jernih, hal-hal yang benar gitu ya. Jadi yang ada tuh mengalami keregresian atau kemunduran di dalam berpikir seperti itu. Nah, ini tanda gejala yang mungkin kita bisa amati gitu ya. Jadi kalau ada suatu kondisi entah di tempat teman kita, lingkungan kita, keluarga kita gitu ya, entah habis kehilangan, entah habis mengalami suatu masalah-masalah, menurut saya sih aduh kehilangan bapak aja sampai segitu banget. Ya, mungkin buat yang lain kehilangan bapak sesuatu yang hal biasa. Tapi mungkin buat anak ini kehilangan bapak adalah sesuatu yang dia merasa kehilangan separuh jiwanya atau segala macam. Beresiko nggak untuk bunuh diri? Beresiko. Oleh karena itu dilakukanlah assessment, dilakukanlah pendekatan, dilakukanlah uh, apa namanya mengeksplor apa yang dirasakan. Jadi setiap ada peristiwa-peristiwa dalam kehidupan, jangan pernah menyamakan, saya dulu uh, ditinggal sama ibu biasa-biasa aja, kamu mah cemen begitu aja gitu. Karena kembali setiap individu itu unik dan setiap individu itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, jadi nggak bisa disamakan gitu ya. Jadi kalau kita ketemu sama orang yang merasa hidupnya nggak berguna lagi, aduh pengen mati aja deh gitu ya. Kayaknya bosen banget hidup, kayaknya udah nggak berguna, kayaknya sepi, lonely, merasa hampa semuanya. Nah, ini menjadi warning sebenarnya buat kita. Tapi kadang-kadang kita, aduh lebay banget sih lo, baru begitu aja tepar, lebay banget sih lo, cemen banget, nah gitu ya. Jadi hati-hati dalam merespon keluhan orang, keluhan teman, keluhan saudara gitu ya. Kalau perlu, penting adalah kita mengevaluasi apa sih yang kamu maksud dengan bosan hidup gitu ya. Gitu. Maksudnya apa bosan hidup, maksudnya apa capek, maksudnya apa lelah gitu ya. Aduh capek banget deh, kayaknya pengen mati aja gitu ya. Jadi itu harus dieksplor, bukan lebih banget sih, bukan cuma kamu doang yang punya masalah, kita juga punya masalah. Kembali, manusia itu individunya yang unik dan manusia itu punya latar belakang yang berbeda-beda. Jadi kalau ada ungkapan seperti ini, segera explore, segera lakukan assessment supaya jangan sampai terjadi perilaku untuk risiko bunuh diri. Nah, secara objektif mungkin akan terlihat ekspresinya murung, bawaannya nggak baik bergairah, atau mungkin ada bekas percobaan untuk melakukan bunuh diri. Mungkin kita lihat di lengannya yang biasanya dia nggak pakai tangan panjang, misalnya tiba-tiba pakai tangan panjang, yang biasanya tangannya bisa dibuka, ini enggak dibuka gitu ya. Mungkin dia menunjukkan kukunya panjang untuk bisa menggaruk. Jadi ini mesti dilihat, memang akan lebih banyak lebih ke ungkapan-ungkapannya seperti itu. Nah, wawancara, bagaimana perasaannya saat ini, bagaimana apakah masih ada keinginan untuk mati, keinginan untuk mengakhiri hidup, kapan terakhir berpikir untuk mati, gitu ya. Dengan kita menanyakan ini bukan berarti kita akan menimbulkan idenya dia, tidak gitu ya. Pada dasarnya kalau orang tersebut nggak ada punya ide, ya dia nggak akan teride gitu ya. Bukan karena kita tanya maka ide itu muncul gitu. Misalnya saya tanya sama Kinkan, Kinkan kamu ada nggak kepikiran untuk mengakhiri hidup? Enggak. Bukan berarti setelah saya bertanya begini pada Kinkan, Kinkan oh saya mau mati juga nih seperti yang ditanyain sama Bu Riris, enggak. Jadi kenapa kita tanyakan, mengapa kita harus explore ini, supaya kita
kita antisipasi kamu kepikiran untuk mengakhiri hidup dari ucapan kamu tadi mau mati gitu kan. Kalau dia bilang enggak, oke aman. Tapi kalau bilang atau kita khawatir menanyakan itu takutnya malah keidean enggak gitu karena pada dasarnya kalau memang dia tidak punya permasalahan atau tidak punya ide, kalaupun kita kasih pertanyaan tersebut, itu tidak akan memunculkan ide seperti itu, ya. Jadi ini perlu kita tanyakan supaya kita bisa antisipasi, oh kita tahu dan kita bisa menggunakan sumber daya, misalnya orang tuanya, temennya, dosennya, Bu, dari ungkapannya ada loh keinginan dia untuk mengakhiri hidup. Jadi semua orang-orang yang support sistemnya bisa mendukungnya gitu ya, bisa menolongnya gitu ya. Khawatirnya adalah orang-orang yang melakukan percobaan bunuh diri dan misalnya berhasil kayak yang mahasiswa UGM, mungkin bisa jadi dia tidak ada teman untuk bicara, teman untuk curhat gitu ya, atau temannya tahu tapi takut kalau ditanya nanti beneran loh dia melakukan, padahal enggak. Tapi kalau kita tahu gimana perasaannya saat ini, masih ada nggak kepikiran ingin mati, masih sering nggak muncul pikiran untuk mati, kapan terakhir kamu berpikir untuk mati, masih ada tadi pagi tuh masih kepikiran sih saya mau jidotin kepala di tembok gitu ya. Itu pasien-pasien saya banyak tuh yang kayak gitu. Jadi itu antisipasi, oh ya, warning untuk semuanya, dia nggak boleh ke kamar mandi karena kalau ke kamar mandi dia jidotin kepala. Jadi kalau ke kamar mandi harus didampingi. Gitu. Itu jadi warning buat semua seperti itu. Apakah pasien pernah mencoba melakukan percobaan bunuh diri, kapan terakhir, dengan apa, kita harus tahu tuh. Kayak kamu kepikiran terakhir kapan, pernah mencobanya enggak, dengan apa gitu ya. Oke, jadi dengan demikian kita tahu alat-alat apa sih yang yang bisa dipakai sehingga pastikan aman lingkungannya, aman dari barang-barang yang dipakai untuk melakukan percobaan bunuh diri gitu ya. Nah, kita tanya karena apa pasien ingin apa sih yang membuatmu, apa sih yang terjadi sampai kamu ingin melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi nanti kita tahu apa sih penyebabnya orang tersebut melakukan perilaku percobaan bunuh diri ya. Jadi yang akan kita lihat setelah kita tanya tersebut bagaimana pasiennya nampak murung, tidak bergairah, banyak diam, dan beberapa memang adanya bekas percobaan bunuh diri, misalnya bekas sayatan di leher, di tangan, seperti itu. Nah, pohon masalah yang pertama yang saya lihat, harga diri rendah, isolasi sosial, itu nggak ada panahnya, kemudian resiko bunuh diri. Jadi resiko bunuh diri itu tadi kalau kita lihat predisposisi baik psikologis maupun sosial, kemudian depresivitasinya itu memang kaitannya dengan harga diri, gangguan konsep diri, merasa nggak berguna, putus asa, kemudian hubungan yang tidak baik itu dasarnya kalau kita ini adalah di harga diri rendah. Jadi karena konsep dirinya, maka pasien berisiko untuk melakukan bunuh diri. Gitu ya, tadi kelompok satu yang saya perhatikan terkait dengan bunuh diri. Oke. Jadi ini masalah keperawatan yang bisa mengikuti pada pasien yang melakukan risiko bunuh diri. Ya. Oke, kemudian yang pertama, kalau ada pasien untuk beresiko bunuh diri adalah melindungi, ya, cegah pasien untuk melukai diri, tempatkan di tempat yang aman, bukan diisolasi gitu ya. Jadi nggak boleh diisolasi, nggak boleh dimasukkan ke dalam kamar atau tidak boleh pasiennya malah di restrain gitu ya. Kecuali memang kalau perilakunya sungguh-sungguh yang menimbulkan keinginan untuk melukai diri yang tidak bisa dicegah. Yang kemudian adalah awasi dengan ketat. Ini biasanya 1:1 perawat dan satu pasien, dengan perawat yang satu pasien satu perawat. Apalagi kalau dia
resikonya tinggi, karena ada resiko tidak beresiko, risiko sedang, dan resiko tinggi. Seperti itu. Jadi dari hasil monitoring itu kita tahu pengawasannya per 1 jam atau per 2 jam. Dan ini tindakannya adalah krisis intervensi. Jadi artinya memang diintervensi secara krisis terkait dengan percobaan atau keinginan untuk bunuh diri. Yang kedua adalah tentunya tingkatkan harga diri pasien tadi, karena dasarnya kan di precipitation maupun di predisposisi terkait dengan perasaan tidak berguna, perasaan tidak dihargai, perasaan yang lain-lainnya itu, maka bagaimana kita meningkatkan harga diri pasien. Jadi bantu pasien mengekspresikan perasaannya, beri pujian pada pasien kalau dia sudah mengekspresikan perasaannya, kemudian identifikasi kepuasan dan aktivitas, dan tuliskan hasil yang dicapai. Oke, tingkatkan coping. Kalau tadi dia pakai coping regresi, pakai coping rasionalisasi, pakai coping satu lagi adalah intelektualisasi, maka kita buat dia coping untuk tadi yang paling maladaptif. Apa tuh yang paling maladaptif? Pengendalian diri atau kontrol diri ya, yang paling adaptif itu tadi apa? Saya lupa. Nih, peningkatan diri gitu ya. Jadi bagaimana dia meningkatkan diri terkait dengan stresor-stresor yang dihadapi pasien. Oke, kemudian modifikasi coping dalam menyelesaikan masalah-masalahnya supaya dia tidak menggunakan coping yang maladaptif. Eksplorasi perasaan, bantu pasien mengenal perasaannya, ya apa yang dia rasakan gitu ya. Kadang-kadang dia nggak bisa lagi mengungkapkan perasaannya, sehingga dia mengalami tadi regresi, kemunduran di dalam apa namanya, di dalam dia berpikir, di dalam dia berperilaku. Kemudian cari faktor penyebab atau resiko dari apa yang dia rasakan, misalnya perasaan sedih, perasaan murung, perasaan apa sih penyebabnya. Kemudian adalah menggerakkan dukungan sosial. Siapa sih orang yang bisa menolong pasien, yang selalu siap menemani, mendampingi pasien gitu ya. Kemudian meningkatkan pola dan kualitas komunikasi, dan tentunya adalah pendidikan kesehatan buat keluarga dan support sistemnya pasien. Oke. Jadi ini ringkasan tindakannya. Kalau isyarat bunuh diri, tindakan keperawatan pada pasiennya adalah bagaimana mendiskusikan cara mengatasi keinginan bunuh diri dengan meningkatkan harga diri, meningkatkan kemampuan pasien dalam menyelesaikan masalahnya. Ya, tindakan keperawatannya pada keluarga harus kita berikan pendidikan kesehatan tentang cara merawat anggota yang bunuh diri. Jangan sampai keluarga juga menyampaikan statement-statement di keluarga kita tuh nggak ada orang yang bunuh diri, kamu jangan malu-maluin segala macam. Itu juga penting nih, kita memberikan edukasi pada keluarga. Pada dasarnya pasien tidak ingin melakukan tersebut, tapi kondisi kesehatan mentalnya yang memang mereka melakukan hal tersebut. Gitu. Kemudian ancaman bunuh diri atau percobaan bunuh diri adalah bagaimana kita melindungi pasien supaya pasien tidak sampai melakukan percobaan bunuh diri. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kita melibatkan keluarga untuk mengawasi pasien secara ketat sampai masuk ke ruang perawatan gitu ya, atau memang ditangani untuk tidak melakukan percobaan bunuh diri. Oke, ini tindakan keperawatannya yang tadi saya sudah sampaikan. Yang penting juga adalah bagaimana dia bisa mengontrol pikiran bunuh diri melalui pikiran positif. Jadi kalau dia mempunyai pikiran positif terhadap dirinya, itu tentunya akan mengontrol pikirannya dia untuk bunuh diri. Jadi pikiran-pikiran negatif tentang dirinya kita alihkan menjadi pikiran yang positif diri. Ya, positif diri pada dirinya, positif diri dia melihat keluarga dan lingkungannya. Jadi kadang-kadang kalau pasien ini suka
orang tua saya udah nggak sayang saya, ibu saya udah nggak sayang saya, buat apa saya hidup, sehingga mereka berpikir untuk bunuh diri. Jadi bagaimana pasien mempunyai pikiran positif terhadap keluarga dan juga lingkungan. Oh ya, lingkungan saya tuh teman-teman teman-teman kelas saya, kuliah saya, semua menghindari saya, semua nggak mau sama saya, nggak mau satu kelompok sama saya. Buat apa saya uh, di kuliah, buat apa saya hidup gitu ya, itu juga. Jadi dia harus kita latih bagaimana mengontrol pikiran positif kepada keluarga dan juga lingkungan. Jadi pertama adalah positif pada dirinya, positif pada keluarga, dan positif pada lingkungan. Kemudian baru menyusun rencana masa depan secara bertahap. Kayak ini yang kita lakukan pada keluarga. Oke, ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan? Oke, kalau tidak ada, masuk ke kelompok yang defisit kekuatan diri. Oke, sekarang waktunya kelompok